Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari surat kiriman Paulus kepada orang Kristen di Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca 12, 13, 14 sampai 17 saudara membaca, dan sesudah itu saya baca lagi. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21 semua membaca. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam kasih Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Kepadamu dan hanya kepadamu saja ya Tuhan, kami seharusnya bersujud, berbakti, tersungkur, dan memuliakan nama-Mu yang hormat. Kiranya Engkau menerima segala sujud bakti kami di tempat yang tertinggi di surga, sehingga berserta dengan segala bangsa, segala kaum, segala orang di seluruh dunia yang Kau pilih, kami boleh merendahkan diri dan memberikan segala hormat untuk nama-Mu. Tuhan berikan kekuatan kepada kami dan juga memberikan kepada kami ketabahan untuk mengalami segala ujian dan kesulitan-kesulitan. Di tengah-tengah penderitaan Engkau menjadi penghiburan kami. Di tengah-tengah kesesakan Engkau menjadi jalan keluar kami. Karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah membuang orang-orang yang Kau pilih dan yang Kau cipta. Dengar doa kami Tuhan, dan ajar kami supaya kami dalam keadaan bagaimanapun kami tidak meninggalkan Tuhan, dan kami selalu mengikut Tuhan dengan ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan yang sejati. Dengar doa kami dan berkati apa yang kami akan renungkan pada pagi ini melalui firman Tuhan yang sudah diinspirasikan kepada Paulus dan ditulis untuk segala zaman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang kekal. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ketiga, sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-12, kita telah membicarakan tentang melalui jabatan yang Tuhan karuniakan kepada Paulus. Maka dia telah menjadi rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir, yaitu tempat-tempat yang jauh. Dan melalui panggilan seperti itu, seumur hidup dia tidak pernah malas. Karena sadar dengan sesuatu panggilan dari surga, maka seumur hidup dia tidak pernah kendor.
Mungkin hidup kita hanya satu hal yang bikin kita tak pernah kendor, yaitu dalam hal cari uang. Saudara-saudara, begitu banyak orang sudah bosan dengan segala sesuatu, tetapi karena perlu uang, dia tak berani bosan bekerja. Tetapi Paulus sebagai rasul dari Tuhan, dia berbeda sekali. Pada waktu dia tua, dia mengatakan, sampai hari ini aku tidak melupakan visi dari surga. Sampai hari ini aku tidak melupakan yang memanggil aku itu adalah Tuhan. Sehingga dia rajin, dia bekerja. Kalau saudara menyelidiki akan arkeologi, maka saudara mengetahui Paulus pergi pertama kali ke Galatia. Justru dia bukan pergi melalui darat, tapi dia melalui laut. Dan sesudah sampai selatan daripada itu tempat Turki sekarang, saudara-saudara, dia harus melintasi gunung yang kira-kira 2000 kaki, baru menembus desa-desa yang kecil untuk mengabarkan Injil. Jikalau kita tidak mengerti Alkitab lebih dalam, kita tidak mengerti dan kita tidak sadar berapa besar korban seseorang untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau untuk dunia, untuk hal-hal keuntungan, kita malam pun tidak tidur, kita rela mengerjakan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kita begitu berhitung-hitungan, dan kita selalu menghiraukan terlebih dahulu untung rugi kita sendiri. Paulus pergi ke tempat-tempat kecil dan ditemukan sebenarnya pada waktu itu di desa-desa yang dia kunjungi di pegunungan itu sebenarnya hanya beberapa keluarga orang Yahudi saja. Sesudah itu dia sampai kepada mereka, ditolak. Langsung dia memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. Karena dipanggil dari Tuhan. Karena dia diberikan jabatan sebagai orang yang diutus mengabarkan Injil. Dan diberikan karunia-karunia dan kuasa yang besar. Maka dia pergi. Itulah sebab dia mengatakan, meskipun aku di antara semua orang suci adalah yang paling kecil, namun demikian, karena anugerah yang diberikan kepada aku oleh Kristus, aku memberitakan firman kepada orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian, dan pada ayat ke-12 dan 13, dia mengatakan dua hal yang penting sekali. Pertama, yaitu itulah sebabnya kita semua dengan berani kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman kepercayaan berarti semacam keberanian untuk menebus segala kesulitan. Iman kepercayaan berarti semacam keberanian datang kepada yang maha kuasa dan yang maha besar. Saudara-saudara, dan hal kedua, aku sekarang menerima kesesakan adalah untuk kemuliaan-Mu. Jangan tawar hati, jangan takut, jangan kecewa karena melihat seorang pemimpinmu ini berada di dalam penjara. Surat Efesus ditulis pada waktu Paulus berada di dalam penjara. Mengapa dipenjarakan? Karena dia telah hutang BI berapa triliun tidak bisa bayar? Bukan, saudara-saudara. Kenapa dia masuk penjara? Karena dia telah menipu uang orang lain yang banyak sehingga menjadi seorang kriminal? Bukan. Mengapa Paulus dipenjarakan? Karena dia memberitakan sesuatu yang berlainan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Dia memberitakan sesuatu yang dianggap telah mengancam agama yang lain. Dia memberitakan sesuatu yang menyimpulkan bahwa selain Yesus Kristus tidak ada juru selamat dan tidak ada pengharapan untuk manusia di dalam dunia ini. Itu sebab dia menderita karena Injil, menderita karena hal yang paling penting, menderita karena berita yang dibutuhkan oleh manusia, menderita karena kehendak Allah. Saudara-saudara, di dalam zaman yang penuh dengan kesulitan ini, saya kira makin banyak orang menderita. Tapi saya mau tanya, di dalam hidup kita, berapa kali pengalaman penderitaan kita adalah karena kehendak Allah? Kita menderita karena keteledoran kita sendiri. Kita menderita karena kesalahan dari orang lain. Kita menderita karena dosa-dosa kita. Atau kita menderita karena pencobaan dari iblis. Atau kita menderita karena kehendak Tuhan. Itu berbeda sekali. Salah satu sistem teologi kesengsaraan yang tersempurna di dalam dunia. Salah satu teori mengenai penderitaan yang paling sempurna di dunia itu adalah hanya di dalam kitab suci. Dan kalau saudara sudah mendapatkan kerangka dari teologi kesengsaraan, seumur hidup engkau akan menjadi lebih kuat dan engkau tidak gampang diganggu gugat, tidak gampang diombak-ambingkan oleh kekacauan atau apapun yang terjadi
di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata dengan satu ketegasan luar biasa. Sekarang aku menerima kesesakan. Aku berada di dalam penjara. Aku menderita karena kamu. Justru karena memberitakan Injil, memberitakan sesuatu kehendak kepada engkau, sehingga aku dipenjarakan. Tapi dia mengatakan, jangan merasa itu malu. Jangan merasa itu satu hal yang menyusahkan. Jangan merasa satu hal itu merupakan sesuatu yang menjadikan kamu kecewa. Jangan tawar hati karena saya dipenjara. Jangan tawar hati karena saya menderita. Jangan tawar hati karena saya sesak. Paulus berkata, karena ini menjadi kemuliaan bagimu. The suffering become glory. Saudara-saudara, tidak ada di dalam agama lain, di dalam filsafat siapapun, atau pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang agung di dalam sejarah, mempunyai pengertian yang menggabungkan suffering and glory. Saudara-saudara, dan di dalam 1 Petrus, Rasul Petrus pada waktu tua mengatakan orang yang menderita adalah ada roh kemuliaan yang berada hinggap di atas mereka. Nah, ini merupakan satu konsep yang konsisten antara Paulus dan Petrus. Suffering and glory. Saudara-saudara, kesusahan, penderitaan itu bukankah itu membuat malu manusia? Tapi tidak. Justru penderitaan yang berdasarkan kebenaran dan kehendak Allah, justru itu menjadi kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia dimengerti oleh orang dunia adalah kalau pakai berlian besar, kalau pakai pakaian yang bagus, kalau mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi kemuliaan semacam demikian tidak lama, saudara-saudara. Baru setengah tahun yang lalu, orang-orang yang hebat sekali di Indonesia sekarang merasa malu luar biasa. Yang dihina, jadi kemuliaan kehormatan dunia itu tidak bisa disandarkan. Kemuliaan kehormatan di dunia tergantung sesuatu di luar dirimu, dan kebanyakan itu bukan kehendak Allah. Tetapi kemuliaan karena menderita, kemuliaan karena sesuai dengan kehendak Tuhan, kemuliaan karena menjalankan rencana Allah, itu kemuliaan yang bukan saja dihormati oleh mereka yang mengerti, juga menjadi satu contoh teladan untuk merangsang manusia berbuat baik selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita memikirkan orang-orang di dalam sejarah yang bertanggung jawab, yang baik, yang korban, yang mati syahid, yang menjalankan kehendak Tuhan dan mendapatkan penderitaan, di dalam hati kita sedalam-dalamnya kita merasakan kita dirangsang oleh teladan yang agung. Kita selalu diberikan inspirasi untuk didorong bagaimana berbuat baik dan hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka Paulus, baik Petrus, mereka menggabungkan suffering and glory. To suffer in the will of God is so glorious. Saudara-saudara, the spirit of glory will be on you when you suffer according to the will of God. Janganlah merasa malu, janganlah merasa kecewa, jangan menjadi tawar hati karena kesesakanku, karena inilah kemuliaanmu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Setelah Paulus mengatakan kalimat-kalimat ini, dia kembali menyatakan kedua kalinya di Efesus bahwa dia berdoa untuk gereja. Saudara-saudara, apakah menjadi keinginan seorang hamba Tuhan yang menggembala? Itu menentukan kemungkinan arah dan mutu dari jemaat. Kalau yang diinginkan oleh pendeta adalah egoisme, adalah keuntungan diri sendiri, gerejanya bagaimana bisa bertumbuh dengan sehat dan sungguh-sungguh? Saudara-saudara, jika yang diinginkan oleh hamba Tuhan, yang diinginkan oleh gembala, yang diinginkan oleh pendeta dan pimpinan-pimpinan, itu adalah satu kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan di dalam jemaat, yaitu tubuh Kristus. Maka doa daripada sang pendeta, sang pemimpin, itu menjadi dasar dan prinsip pertumbuhan gereja, bisa menjadi sehat dan bisa maju. Saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh seseorang itu merupakan arah daripada roh orang itu. Dan arah rohani itu dinyatakan melalui cara dia menginginkan, cara dia berdoa. Saudara-saudara, yang kau inginkan, yang kau doa, kalau diukur kebanyakan adalah untuk kebutuhan dirimu. Kau inginkan kekayaan, kau inginkan selamat, kau inginkan perdamaian, kau inginkan keluargamu kaya raya dan sebagainya. Maka saudara adalah self-centered
religious man. Saudara-saudara, self-centered religious man is not a saint's patron. Seseorang yang hidup agamanya egosentris, hidup agamanya keinginannya hanya untuk Tuhan melindungi dia, Tuhan memberkati dia. Dia kelihatan begitu betul-betul di dalam agama. Sebenarnya seluruh hidup rohaninya tidak menyatakan dia orang suci yang beres. Karena dia telah membalikkan, Allah melayani dia, bukan dia yang mau melayani dan menghormati Tuhan. Saudara-saudara, so many people are religious. Begitu banyak orang begitu bersifat agama. Tapi makin sifat agama, makin kelihatan ngotot berdoa, makin menyimpang daripada kehendak Tuhan yang seharusnya God-centered life. Hidup berpusat kepada Allah, bukan hidup berpusat kepada diri. Paulus berdoa, dan sini dikatakan dia kepada orang Efesus berkata, itulah sebabnya di hadapan Bapa aku bersujud. Nah saudara-saudara, istilah bersujud dalam bahasa Indonesia ini aslinya boleh diterjemahkan sebagai aku mentekukkan lututku. Lututku tekuk. Aku berlutut di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian baru hanya berapa kali saja istilah seperti ini muncul. Dan ini salah satu ayat yang paling penting di mana Paulus beritahu kepada orang di Efesus, aku berdoa bagimu dan aku berlutut di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di perjanjian lama kita melihat pada waktu Abraham berada, dia berdoa dan kepalanya berada di kedua lututnya. Dia begitu mentekukkan diri, akhirnya dia membengkokkan diri, melututkan diri di hadapan Tuhan. Merasa diri begitu remeh, merasa diri begitu rendah. Saudara-saudara, gereja yang berdoa adalah gereja yang tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, gereja di Korea mengapa menjadi salah satu mujizat yang terbesar di dalam pertumbuhan gereja Asia. Saudara-saudara, Asia memiliki Taoisme, Sintoisme, Shamanisme. Asia mempunyai Konfusianisme, Buddhisme, Hinduisme. Ini semua merupakan agama-agama dan filsafat-filsafat yang paling kuno dan paling kolot dan ketat. Sehingga Asia menghasilkan orang-orang yang paling tidak mungkin menerima Injil. Saudara-saudara, itulah sebabnya Asia, gereja-gereja tidak gampang bertumbuh. Saudara-saudara, Injil sudah dikabarkan ke Jepang lebih daripada 150 tahun. Saudara tahu tidak? Sampai di sekarang seluruh negara Jepang tidak ada satu gereja yang mengikut kebaktian minggu separuh dari gereja ini. Seluruh Jepang tidak ada satu yang lebih dari 600 orang. Saudara-saudara, bukan saja demikian, kita melihat di Thailand di antara 1000 orang hanya kira-kira satu orang Kristen. Tetapi mengapa ke Korea mempunyai satu pertumbuhan gereja yang menjadi mujizat? Saudara-saudara, salah satu sebab adalah mereka menuntut dan mereka mempentingkan kitab suci. Kedua, mereka berlutut dan mereka berdoa di hadapan Tuhan. Kira-kira 1908, yaitu 90 tahun yang lalu, seorang missionary berada di Korea Selatan. Dia berteriak-teriak, percayalah Yesus, percaya Yesus, karena dia juru selamat. Di antara pendengar yang di Injil itu ada satu orang mengatakan, mengapa saya harus percaya Yesus? Orang Korea itu kalau waktu berani kasar sekali. Itu sebab seluruh Indonesia cuma ada mantan presiden di Korea yang dipenjarakan atau mau dihukum mati. Yang lain jarang. Mereka kalau sudah berani, tegas, dan mereka keras sekali. Kenapa saya harus percaya Yesus? Lalu pendeta itu missionary tidak bisa jawab. Dia cuma mengatakan, sebab kitab suci firman Tuhan mengatakan harus percaya Yesus baru diselamatkan. Orang itu berteriak lagi, bagaimana mengetahui Alkitab itu firman Tuhan? Bagaimana engkau membuktikan kitab suci orang Kristen itu firman Tuhan? Pendeta itu rasa ditekan, tidak bisa jawab. Lalu di hatinya berkata, Tuhan kasih saya jawaban. Saya sekarang bagaimana bisa membuktikan? Dia tidak bisa jawab. Dan dia cuma mengatakan, baca sendiri, nanti pelan-pelan tahu. Begitu, saudara-saudara. Baca sendiri, nanti pelan-pelan lu tahu. Pada saat itu tidak ada alasan yang cukup buat dia atau fasih yang pintar menjawab. Tapi justru orang itu begitu taat kepada Tuhan.
Dia karunia pengetahuan kurang, tapi cintanya kepada Tuhan dan Injil begitu sungguh-sungguh. Roh Kudus menggerakkan yang tanya, menjawab, oke, saya akan baca. Lalu membuktikan iya atau tidak. Awas lu. Lalu dia pulang. Dia beli kitab suci, dia baca. Akhirnya orang itu digerakkan Tuhan. Dan dia membuktikan kitab suci itu firman Tuhan. Di dalam pengalaman dan pencerahan Tuhan kepada pribadi dia. Saudara-saudara. Itulah sebab sampai hari ini gereja Presbyterian di Amerika sudah banyak yang menjadi liberal. Banyak yang imannya sudah tidak beres. Tapi gereja Presbyterian di Korea itu mereka betul-betul masih banyak yang percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Sayang sekali gereja Presbyterian di Korea sampai tahun 80-an sudah mengalami perpecahan 28 kali. Saudara-saudara, gereja tidak cocok pecah. Gereja pecah itu satu hal yang sebenarnya kita lihat selalu terjadi di dalam dunia ini. Kalau gereja tidak pecah itu satu hal yang sangat tidak biasa. Gereja bisa pecah itu normal, ya. Kalau gereja tidak pecah itu bukan abnormal, supranormal, saudara-saudara. Jadi gereja itu pecah sampai karena apa? Karena mereka ada yang setuju firman, ada yang tidak setuju, ada yang mau tetap konservatif, ada mau sembarangan, sehingga pecah. Nah, melalui perpecahan semacam demikian, orang bilang ini kasar, ini tidak berpendidikan sebagainya. Tapi ada sesuatu hal yang kita harus melihat. Kadang-kadang melalui kemarahan manusia, dunia ini baru ada kebenaran yang ditegakkan. Nah, saya tidak membenarkan cara mereka. Tetapi kadang-kadang kemarahan itu perlu sekali. Saudara-saudara. Kemarahan mahasiswa jangan dianggap remeh. Mahasiswa yang kalau sudah lulus mungkin belum dapat pekerjaan. Tapi orang-orang semacam inilah yang bisa menggulingkan pemerintah yang tidak beres. Kenapa Tuhan pakai mahasiswa? Karena mereka tidak ada istri, tidak ada anak, belum ada beban banyak. Mereka mempunyai satu motivasi murni. Negara harus beres. Korupsi harus dihilangkan. Yang tidak beres harus turun. Nah, hal semacam demikian ini menganggap mereka itu adalah orang-orang yang harus tampil ke depan. Karena setelah mereka mempunyai kekayaan, mempunyai keuangan, mempunyai ini dan itu, mungkin sudah tidak berani bicara. Hanya bisa kompromi saja. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat demokrasi dan kesulitan-kesulitan itu baru bisa diatasi melalui perdebatan yang sengit, pergolakan yang susah. Maka tidak ada satu negara demokrasinya lahir secara mulus. Selalu lahir secara susah payah, luar biasa. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua di Korea yaitu mereka bukan saja mempertahankan Alkitab firman Tuhan. Di Korea mereka mementingkan doa. Saudara-saudara, setelah peperangan Korea Utara dan Selatan yang mengakibatkan terpisahnya dari itu garis 38 derajat. Saudara-saudara, kita melihat orang Korea dilatih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan. Gereja-gereja Korea yang jam 5 pagi sudah berlutut itu banyak sekali. Ratusan orang, bahkan ribuan orang berlutut berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Karena kesulitan mengakibatkan mereka sadar bahwa diri mereka hanya orang terbatas dan tidak bisa apa-apa. Di tengah-tengah ancaman kesulitan nuklir dan sebagainya, Korea Utara menjadi orang yang begitu radikal, tidak percaya kepada Tuhan dan menerima Marxisme, dan sekarang seluruh ekonominya korup, saudara-saudara, dan rusak. Korea Selatan adalah negara yang harus bertakluk kepada Tuhan dan menjadi mujizat di dalam pertumbuhan gereja. Mereka berlutut. Nah, saudara-saudara, ini dua hal penting untuk gereja. Firman dan doa. Firman dan doa. Semua. Firman dan doa. Dari Tuhan ke kita. Firman. Dari kita ke Tuhan. Doa. Semua. Dari Tuhan ke kita. Firman. Dari kita ke Tuhan. Doa. Nah, gereja Reform Injili di Indonesia ini mau apa? Maunya dari situ terus beri firman, beri anugerah, beri berkat. Tapi kita tidak mau berdoa. Sehingga gereja ini saya nilai masih belum sehat. Karena kita mempertahankan firman, tapi kita belum menyatakan ketaatan dan kesungguhan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, Paulus berkata, itulah sebabnya di hadapan Tuhan Bapa kita, aku bersujud
Di sini aslinya, aku bertekun lutut. Aku berlutut bagimu. Aku berdoa bagimu. Mengapakah istilah ini menjadi istilah? Ayat ini unik sekali. Karena zamannya Paulus, kebanyakan orang berdoanya berdiri. Saudara-saudara. Zamannya Paulus, orang-orang kebanyakan berdoanya berdiri. Sedikit sekali orang berdoa berlutut. Saudara-saudara. Selain Abraham berdoa berlutut, Alkitab mengatakan, yes, Elias di atas gunung Karmel, dia juga berlutut. Kepalanya berada di kedua lututnya. Dan Yesus Kristus di Getsemani, dia berlutut. Dan di sini Paulus berlutut. Tahun 66 pada waktu saya berada di Manado, saya mengajak sebelum kebaktian semua berlutut berdoa. Ada tua-tua dan majelis yang melawan saya. Dia mengatakan di dalam tradisi gereja kita tidak ada lutut-lututan. Itu gereja lain, bukan gereja kita. Itu tidak benar. Mereka membuat isu melawan saya. Saya sudah dilatih oleh Tuhan untuk tidak takut perlawanan. Kalau takut, takutlah kepada Tuhan, bukan takut kepada lawan. Akhirnya mereka bilang, kenapa yuk suruh berlutut? Saya memberikan ayat Alkitab bahwa Yesus berlutut, Paulus berlutut. Mereka baru mengatakan, kalau begini, dua-dua boleh, saudara-saudara. Kenapa saya harus diperbolehkan mereka? Itu adalah karena orang Belanda yang tidak pernah berlutut, membuat pendeta mereka juga tidak mau berlutut. Sekarang saya membawa mereka kembali kepada kitab suci. Paulus berlutut. Nah, zamannya Paulus, orang Parisi berdiri. Nah, saudara-saudara, doa yang penting itu adalah hatinya. Tapi sikap di luar itu sesuatu perwujudan daripada niat di dalam. Itu sebab luar pun itu penting sekali, bukan tidak penting. Kita berlutut tidak salah. Dan berlutut memberikan sesuatu tanda kepada diri insyaf bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rusia sampai hari ini tidak ada diizinkan orang berdoa berduduk. Saya tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu saya berada di St. Petersburg. Pendeta-pendeta semua duduk di sana dan majelis-majelis itu saya berkhotbah kepada pemimpin-pemimpin gereja itu. Lalu mengatakan, mari kita berdoa. Waktu saya mengatakan, mari kita berdoa dengan serius seperti biasanya saya. Saudara, semua bukan saya tidak mau berdoa. Matanya melotot saya. Saya mengatakan satu kali ini, kenapa tidak taat? Mari kita tunduk kepala berdoa. Mereka tidak mau tunduk, melotot lagi. Lalu anak muda yang menerjemahkan saya ke dalam bahasa Rusia. Dia pegang bahu saya. Stephen, it is not allowed to pray while you are sitting in Russia. Anytime when you pray, you should stand up. Saya sadar. Itu sesuatu kebiasaan mereka. Waktu berkata-kata kepada Tuhan, tidak boleh duduk. Kalau menurut orang Rusia datang ke sini, ini kurang ajar semua, saudara-saudara. Kita berdoanya duduk, ada yang kakinya begini. Itu kurang ajar sekali kalau mereka. Jadi waktu kita mengatakan, mari kita berdoa, langsung mereka harus berdiri. Kalau sudah, mari kita berdiri dan berdoa, baru mereka tunduk kepala. Kalau tidak, saya mendili terus sampai khotbah saya selesai. Saudara-saudara, itu kebiasaan. Nah, Paulus di sini mengatakan satu kebiasaan lebih daripada orang lain. Waktu itu semua berdoanya berdiri secara biasa. Tapi Paulus berdoanya lutut karena saya percaya dia mempunyai perasaan tanggung jawab yang lebih daripada orang-orang lain. Maka dia mengambil contoh Yesus Kristus, mengambil contoh daripada itu Ilyas, mengambil contoh dari Abraham, tersungkur dan bengkok ke depan. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci kita melihat di hadapan Tuhan hanya ada bengkok ke depan, tidak ada bengkok ke belakang. Perhatikan ya. Dan Allah tidak menciptakan tulang untuk bengkok ke belakang. Itu namanya kecekluk, saudara-saudara. Allah membuat tulang kita hanya ke depan. Itu sebab aliran yang mentumpang tangan orang jatuh ke belakang sama sekali tidak Alkitabnya. Dan itu tidak ada contohnya di dalam Alkitab. Kita berani mengatakan kalimat-kalimat secara demikian karena baik dari nabi-nabi perjanjian lama maupun dari rasul-rasul perjanjian baru tidak pernah menjatuhkan orang ke belakang. Saudara-saudara, apalagi jatuhnya secara tidak sadar. Itu merupakan semacam hipnotisme rohani yang menunggangi nama kekristenan. Yang bukan Roh Kudus, tapi sudah dipakai nama Roh Kudus. Semacam penipuan daripada iblis
yang tidak ketahuan oleh orang yang sudah menamakan diri orang Kristen. Istilah worship, to worship God, berbakti, bersujud kepada Allah, di dalam bahasa Ibrania berarti bend down, membungkukkan diri, mentekukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah satu cara yang paling mengutarakan kerendahan, kesungguhan di hadapan Sang Pencipta yang agung. Dan Paulus berkata di sini, hei orang Kristen di Efesus, saya bersujud untuk kamu. Saya bukan hanya mengabar Injil untuk kamu. Saya bukan saja menderita untuk kamu. Saya bukan saja masuk penjara untuk kamu. Jangan merasa malu, karena itu kemuliaanmu. Dan saya bersujud di hadapan Bapa untuk kamu. Berarti dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dia di sini mencatat seluruh keluarga, baik di surga, baik di atas bumi, semua mendapatkan nama daripada Bapa. Saya berdoa kepada Bapa karena dia sumber berkat. Dia adalah yang mencipta, dia yang merencanakan keselamatan, dia yang menjanjikan Roh Kudus, dia yang mengirim Kristus ke dalam dunia, dan dia yang menjadikan kita semua di bawah namanya. Saudara-saudara, di bawah nama Allah. Ini istilah yang penting sekali. Dan justru karena nama Allah, bukan karena jasa kita, kita bersatu dengan dia, rekonsiliasi di dalam Kristus. Karena nama dia, dia memukul kita, dia membangunkan kita, dia menyegarkan rohani kita, supaya kita tidak berjalan seleweng. Saudara-saudara, Mazmur 26 mengatakan, justru karena namamu yang suci, maka engkau menyegarkan, membangunkan rohaniku, dan pimpin aku di dalam jalan yang benar. Saudara-saudara, Musa pada waktu tua berkata kepada orang Israel, kamu dipilih bukan karena kebaikanmu. Di antara bangsa-bangsa sekian banyak, hei Israel, kamu adalah bangsa yang begitu kecil, bangsa yang begitu remeh, bangsa yang begitu hina. Tapi dia memilih kamu adalah karena nama dia, bukan karena jasamu, bukan karena baikmu. Itu baru disebut sebagai anugerah. Allah beranugerah kepada kita. Allah memberikan rahmat dan kemurahan kepada kita. Adalah besar berdasarkan kuasa, kedaulatan, bijaksana, dan lebih dari itu, karena nama dia sendiri. Supaya nama dia boleh dipermuliakan di tengah-tengah kaum yang dipilih, kaum yang ditebus, yaitu orang-orang yang menerima percikan darah Yesus Kristus. Dan semua dari segala sesuatu suku yang berbeda tergabung menjadi satu keluarga yang disebut keluarga Allah. Dari segala suku, segala bangsa, segala kaum, segala bahasa, kita semua dipersatukan di bawah nama Allah Bapa, dan kita dapat menjadi disebut sebagai anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Nama ini mempersatukan seluruh keluarga, baik di surga maupun yang di bumi. Lalu dia minta apa? Ayat ke-16. Aku minta kepada dia supaya dia mengkuatkan hatimu atau mengkuatkan batinmu melalui anugerah dan melalui kemuliaan dia yang penuh di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan mengkuatkan seseorang? Tuhan mengkuatkan seseorang karena anugerahnya. Tuhan mengkuatkan seseorang karena anugerah yang kemuliaan yang limpah daripada dia. Lalu memakai roh bekerja di dalam hati manusia. Nah saudara-saudara, saya kira kita perlu berdoa, khususnya menghadapi masa sulit yang akan datang di dalam bulan-bulan akan datang. Jangan kira akan menjadi lebih redah kalau 20 juta orang di PHK dan satu orang itu mempunyai satu istri dan ada 3 anak rata-rata. Berarti 100 juta orang tidak ada penghasilan. Itu sebab jangan kita terlalu optimisme untuk hari depan yang pendek. Untuk jangka yang panjang saya optimisme. Untuk yang pendek ini kita harus berpikir dan harus bersiap-siap dengan baik. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan masa yang sulit seperti begini, kita perlu dikuatkan hatinya. Dan kekuatan di luar tidak ada gunanya. Kekuatan bangunan juga tidak ada gunanya. Kekuatan dari pintu-pintu besi tidak ada gunanya. Yang paling penting kekuatan di dalam batin. Jikalau jiwa kita sedalam-dalamnya mempunyai kekuatan rohani, maka segala sesuatu yang menggoncangkan kita di luar akan mendapatkan sambutan yang boleh menerimanya dengan persiapan kalau rohnya itu sudah dikuatkan. Saudara-saudara sekalian, sejahtera
itu bukan sesuatu lingkungan. Sejahtera ada sesuatu kenikmatan subjektivitas perasaan rohani. Saudara-saudara, sebagaimana penderitaan bukan sesuatu keberadaan. Penderitaan adalah sesuatu perasaan subjektif. Jikalau orang-orang berada di lingkungannya sangat minim, sangat tandus, sangat miskin, dan sangat bahaya, tapi hatinya penuh dengan kesejahteraan yang kuat, maka dia mengalahkan lingkungan. Nah saudara-saudara, mengapakah ada orang mengalami sedikit saja kesusahan, sudah rasanya dunia ini mau mati, padahal tidak apa-apa. Cuma perasaan dia lebih daripada apa yang seharusnya dirasakan. Nah ini satu rahasia kemenangan yang penting sekali. Jika kita mempunyai kekuatan batinnya yang lebih besar daripada luar, maka segala sesuatu dari luar yang mengancam tidak menjadi sesuatu hal yang merebut sekuritas di dalam. Nah saudara-saudara sekalian, jikalau ini meja adalah kayu yang cukup baik dan tidak rapuh, tidak rayap, maka kayu ini bisa menahan kekuatan ratusan kilo. Akhirnya dia tetap bentuk tidak robah. Karena apa? Dia mempunyai kekuatan di dalam dirinya lebih dari kekuatan yang timpa kepada dia. Nah ini penting sekali. Kalau di dalamnya rapuh, jangan bilang keadaan yang secure di luar. Saudara-saudara, sedikit saja goncangan sudah membuat dia itu hancur. Jadi Paulus mengatakan doa ini benar-benar bagus. Saya berdoa di hadapan Tuhan dengan bersujud, supaya dia mengkuatkan batinmu melalui rohnya dengan anugerah yang limpah. Jadi Roh Kudus mengkuatkan orang. Di Singapura ini kali 10.000 orang penuh sesak di indoor stadium, saudara-saudara. Dan setiap hari ribuan orang yang datang membawa kawan yang baru, dan yang maju ke depan ratusan orang menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, aku berdoa supaya Roh Allah dengan anugerah kemuliaan yang limpah mengkuatkan batinmu. Itu penting sekali, saudara-saudara. Berapa banyak kesulitan dari luar, kalau dirimu mempunyai kekuatan lebih daripada kekuatan yang menyiksa, menganiaya dari luar, engkau akan survive, engkau akan tahan. Dan kekristenan berlangsung karena kekuatan seperti itu. Saudara-saudara, 2000 tahun segala ancaman datang memeras, menganiaya, mematahkan Kristen. Akhirnya yang mematahkan membuktikan tangan mereka kurang kuat. Dan sebelum mereka mematahkan, mereka harus mati. Lalu orang lain datang lagi, coba lagi, mau mengkuatkan. Akhirnya mereka tidak bisa. Akhirnya mereka mati lagi. 2000 tahun sejarah manusia membuktikan semangat kekristenan adalah semangat yang tidak mungkin dipatahkan. Saudara-saudara, di dalam cerita ada Knights of the Round Table, cerita sejarah dari Inggris, itu ada seorang raja namanya King Arthur, dan ada satu pedang yang ditusukkan ke dalam satu batu di mana di padang, di tempat yang sangat luar itu, dan tidak ada satu orang bisa mengeluarkan pedang itu kecuali dia ada King Arthur sendiri. Demikian 2400 tahun yang lalu ada cerita dari Ulysses. Ada sesuatu panah dan satu bau itu apa? Busur. Orang yang bisa mempasang panah dan busur itu dengan kuat baru membuktikan dia Ulysses yang sejati. Sebelum itu Penelope istrinya sudah dikejar-kejar dan mereka mentertawakan dia, mengatakan bahwa suamimu Raja Ulysses sudah mati, sudah lebih 10 tahun tidak pulang, nikah saja sama saya. Maka mereka berebut-rebut dia, dan dia mengatakan akhirnya diajar oleh Ulysses yang pulang, kalau di antara kamu ada satu orang bisa memasang busur itu, maka saya baru menikah sama kamu. Saudara-saudara, seluruh negara di Ithaka tidak ada satu orang yang kuat kecuali Ulysses sendiri baru bisa. Dan saudara-saudara, hal-hal semacam demikian membuktikan satu hal. Ada sesuatu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Dan kekuatan itu bukan politik. Kekuatan itu bukan ekonomi. Kekuatan itu bukan sosial. Kekuatan itu bukan gerakan-gerakan massal. Kekuatan itu bukan rakyat. Kekuatan itu adalah kekuatan batin yang diberikan anugerah limpah oleh Tuhan dari surga melalui Roh Kudus. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya orang-orang seperti John Bunyan, orang-orang seperti
Calvin, orang-orang seperti Martin Luther, orang-orang seperti John Sung, orang-orang seperti Watchman Nee, orang-orang seperti Wang Mingtao. Mereka boleh dianiaya, boleh dikucilkan, boleh dipenjarakan, tetapi semangat dan api mereka tak mungkin hilang. Karena apa? Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan batin seperti itu untuk membuktikan gereja ada gereja yang tidak terpatahkan. Paulus berkata supaya kekuatanmu itu diteguhkan oleh Roh Tuhan Allah. Ayat ke-17, mari kita membaca bersama-sama. Ayat ke-17, Efesus pasal ke-3, ayat ke-17. Kita semua buka suara membacanya. Efesus pasal ke-3, ayat yang ke-17. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Semua, sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah saudara-saudara, setelah roh itu mengkuatkan batin kita, maka kita bukan menjadi berani dan kasar, tapi kita menjadi beriman dan penuh dengan kasih. Nah di sini sesuatu kesinambungan, dikuatkan rohnya, bukan untuk menjadi orang yang kasar, yang berani, yang merusak. Saudara-saudara, keberanian-keberanian membakar, keberanian-keberanian membunuh, itu bukan keberanian agama Kristen. Keberanian-keberanian untuk menyiksa, untuk membongkar atau merusak orang lain, itu bukan semangat daripada kekristenan. Saudara-saudara, jikalau di dalam gereja juga terjadi pembakaran atau penganiayaan kepada agama yang lain, berarti gereja pernah bersalah karena tidak mengerti kitab suci. Di sini Paulus mengatakan roh itu mengkuatkan batinmu. Sesudah mengkuatkan batinmu, dalam hatimu Kristus berdiam. Nah saudara-saudara, pasti melalui Roh Kudus, indwelling of Holy Spirit, ini membuktikan Kristus berada di berserta dengan kita. Dan saudara perhatikan, sehingga kamu berdasar dan berakar di dalam kasih. Saudara-saudara, benci tidak bisa dibasmi dengan benci. Kasih hanya bisa diraih melalui kasih yang lebih besar. Saudara mau orang lain mencintai engkau, bukan membenci dia. Saudara mau mencintai orang lain, minta kekuatan dari Tuhan. Saudara mau menjadi orang beriman dan sungguh-sungguh berdasar di dalam kasih, engkau perlu anugerah Tuhan dan Roh Kudus mengkuatkan hatimu. Ini semua kait menjadi satu. Jadi Roh Kudus mengkuatkan kita, batin kita sudah diteguhkan, mempunyai beton di dalam. Kita bukan lantas menjadi orang yang kasar, orang yang berani melawan, orang yang membalas dendam, orang yang menghancurkan orang lain. Tidak. Engkau akan berdasar di atas cinta kasih. Ayat 17 dan ayat 18. Ini satu ayat yang luar biasa indahnya. Kita membaca bersama-sama. Semua ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan keluargamu. Begitu. Bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan anggota GRII. Begitu. Dengan apa? Dengan sebagian orang suci. Dengan apa? Segala orang Kristen. Apa? Segala orang yang sudah dibaptis. Segala orang yang sudah memberikan uang. Begitu. Dengan segala orang kudus. Nah ini kebersamaan. Minta perhatikan. 以众圣徒 together with all saints. Togetherness. Oneness. Unity. Ini penting sekali. Kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus hidup bersama-sama dengan segala orang suci. Nah saudara-saudara, Paulus tidak katakan segala orang yang namanya Kristen, segala orang yang kelihatan baik, segala orang suci. Nah ini pengertian cinta kasih Allah, itu harus bersama-sama dengan segala orang suci. Saudara-saudara sekalian, saya satu kali berada di satu kota di Taiwan. Lalu saya berkhotbah di salah satu gereja yang paling besar di situ. Sesudah itu mereka memberikan satu lagu, buku nyanyian, 500 lagu kepada saya. Ini untuk kenang-kenangan. Saya akhirnya tidak bawa pulang. Dan saya taruh di Taiwan. Karena apa? Karena buku nyanyian itu dari permulaan lagu pertama sampai lagu terakhir. Semua karangan pendetanya sendiri.
Jadi semua anggota setiap minggu nyanyi syair lagu daripada pendeta itu. Tetapi tidak ada lagu-lagu Inggris, lagu Irlandia, lagu daripada Rusia, lagu daripada Austria, lagu daripada Israel, lagu daripada orang-orang Mesir yang Kristen. Tidak ada. Saudara, akhirnya saya melihat, saya mengatakan kalau demikian lambat laun gerejamu akan mengerti cinta kasih Allah bersama pendetamu sendiri tok. Saudara-saudara, ngerti maksud saya? Togetherness. Kita mempunyai lagu-lagu yang ada dari Irlandia, ada dari Jerman, ada dari Austria, ada daripada Jepang, ada daripada Tiongkok, ada daripada Brasil. Apa sebab? Karena kita mau mengerti cinta Tuhan Allah di dalam Kristus beserta segala orang suci. Mengerti? Ini penting sekali. Jadi togetherness, to know together, universal church, itu namanya gereja yang kudus dan am. Meskipun pendetanya pintar bersyair, saya sangat salut. Tapi dia tidak boleh memaksakan anggotanya hanya menyanyi lagu karya dia sendiri. Tidak bisa. Karena gereja itu adalah orang Kristen yang harus digabungkan ke dalam keseluruhan tubuh Kristus yang terbentuk dari segala bangsa, segala kaum, segala bahasa, dan segala suku. Sehingga satu gereja yang kudus dan am, segala orang suci sama-sama mengerti cinta Tuhan. Nah ini artinya. Jadi sini Paulus mengatakan supaya aku berdoa supaya kamu memahami bersama dengan segala orang suci. Memahami apa? Semua. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan apa? Dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Kristus di sini aslinya boleh tidak ada karena sudah terliput di dalam ayat sebelumnya. Jadi engkau berakar di dalam kasih dan mengerti bersama dengan orang suci bahwa itu adalah tinggi, dalam, panjang, lebar. Tetap itu adalah kasih. Jadi menambah kasih di akhir abad ayat ke-18 tidak salah. Karena mengerti apa? Mengerti kasih Kristus itu adalah kasih yang panjang, kasih yang lebar, kasih yang tinggi, dan kasih yang dalam. Nah saudara-saudara, di dalam tulisan Paulus, alangkah, betapa, lalu itu limpahnya, tidak terduga. Ini selalu muncul, ya, yang tidak terduga, yang tidak terbatas. Alangkah, betapa, limpahnya, yang melebihi daripada yang bisa kita katakan. Istilah-istilah itu adalah sesuatu pencetusan kesadaran pengertian berapa besarnya anugerah Tuhan yang selalu dipakai oleh Tuhan. Tapi ini melebihi dari itu semua. The only time in the Bible, especially in the epistles written by Paul, mengatakan height, depth, width, length of the love of God. Cinta Allah itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Saudara-saudara, tidak ada di dunia ini sastra lain. Pernah engkau melihat cintaku panjang, lebar, tinggi, dalam? Tidak ada. Di buku Plato tidak ada. Di Socrates tidak ada. Di semua buku seluruhnya. Saya percaya satu kalinya muncul di sastra mengatakan cinta itu panjang, lebar, tinggi, dalam. Cuma satu kali. Dan ini satu-satunya cinta yang patut dilukiskan sebagai cinta yang panjang, lebar, tinggi, dalam. Cinta siapa? Cinta Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, pada 500 tahun yang lalu di dalam zaman reformasi, ada seorang yang mengabarkan Injil ditangkap oleh gereja yang tidak suka Injil, lalu dipenjarakan. Waktu dia dipenjarakan, dimasuk ke dalam satu sel yang panjangnya tidak sampai 1 meter, lebarnya tidak sampai 1 meter, dan tingginya hanya 2 meter. Saudara bisa membayangkan dikurung di dalam berbulan-bulan, tidak mungkin dia tidur. Karena tidak sampai 1 meter, maka dia mau baring tidak mungkin. Tidak sampai panjangnya lebar 1 meter, dia hanya bisa jongkok. Sudah jongkok lama sampai dia berdiri. Sudah sampai berdiri dia jongkok. Sudah jongkok lama dia berdiri. Jadi kalau dikasih makanan yang begitu sedikit dan sederhana dari satu lubang, dan dia di dalam sel itu begitu gelap, begitu sulit, saudara-saudara. Dan akhirnya tetap tidak dilepaskan. Dia digantung mati. Seorang hamba Tuhan karena mengabarkan Injil digantung mati setelah masuk ke dalam sel berbulan-bulan.
Tidak mungkin tidur, tidak mungkin mengasuh. Itu namanya mencintai Tuhan. Kita memberikan sedikit uang namanya mencintai Tuhan. Banding sama orang lain, saya lebih banyak. Sudah sombong. Saudara-saudara, waktu dia digantung, dia menyanyi. Dia naik ke tempat kotak yang berdiri untuk digantung itu. Dia memuji Tuhan. Dan yang menggantung dia tangannya ke bedor. Waktu dia melihat orang Kristen yang mengabar Injil, akhirnya sudah mau mati masih penuh dengan senyum dan sukacita. Meskipun dia sudah kurus kering, sudah seperti kulit yang bungkus tulang. Dia rambutnya sudah terlalu panjang karena tidak digunting. Di tengah-tengah angin sepoi-sepoi, dia naik ke atas tempat panggung. Yang mana dia harus digantung. Di situ muka senyumnya menyatakan kemuliaan surga dan menggerakkan semua orang yang melihat. Dan dia mengatakan kalimat, Tuhan ampuni mereka karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Tuhan terimalah jiwaku karena aku segera dilepas dari kesulitan dunia ini dan berserta dengan Engkau untuk selama-lamanya. Pada waktu mereka selesai menggantung dia, biasanya kalau perampok yang digantung, semua tepuk tangan, semua sorak-sorai. Ini kali seorang hamba Tuhan yang mengabar Injil yang digantung. Mereka pulangnya dengan air mata. Tidak ada suara. Semua pergi. Tetapi Tuhan menggerakkan yang menggantung dia. Yang saben hari menggantung orang. Semua teriak. Semua berusaha melarikan diri. Semua berontak. Cuma ini begitu tenang. Ini pasti ada rahasia apa ini? Kekuatan apa yang ada pada batinnya? Maka dia mau tahu rahasia. Dia pulang minta kunci. Mau melihat apa yang ada di dalam sel. Di mana dia ditahan berbulan-bulan. Waktu dia buka kunci, dia lihat. Di dalamnya cuma ada satu kitab suci kecil. Yang dengan pena coret-coret begitu banyak. Dan kedua hal. Di atas dinding itu ada kalimat-kalimat ayat yang paling penting. Dia itu memakai sedikit batu kecil untuk ukir krik-krik di atas tembok. Dan dia menemukan satu gambar salib yang berbentuk dalamnya kosong. Di tengah-tengah dia tulis satu kata, yaitu kasih. Di atas salib tulis satu kata, tinggi. Di bawah salib tulis satu kata, dalam. Di sebelah kanan tulis panjang. Di sebelah kiri tulis lebar. Jadi dia terus lihat. Dia tidak mengerti kenapa di salib ada kasih, ada tinggi, ada panjang, ada lebar, ada dalam. Dia terus mau cari, mau mengerti kenapa orang ini bisa mempunyai kekuatan seperti ini. Orang yang dibelenggu di sini sudah dari dulu pingsan, marah, sampai hidupnya penuh dengan segala kejahatan. Kalau sudah keluar dia berontak dan rasanya tidak rela sekali mau mati. Tapi orang ini berbeda sekali. Akhirnya dia menemukan seorang Kristen yang beritahu kepada dia. Yang disebut kasih di tengah salib. Itu berarti Allah menyatakan kasihnya melalui Kristus yang mati bagi engkau dan saya. Oh begitu. Kalau begini kasih itu ada di salib. Iya. Dan mengapa ada tinggi, dalam, lebar dan panjang? Orang itu mengajak dia membaca Efesus pasal 3:18. Supaya kamu memahami bahwa kasih itu berapa tinggi, berapa dalam, berapa panjang, dan berapa lebar. Oh ini ada di Alkitab. Jadi berarti cinta Tuhan itu begitu tinggi, begitu dalam. Apa artinya tinggi? Apa artinya dalam? Apa artinya panjang? Apa artinya lebar? Hari ini saya minta saudara-saudara bersama-sama dengan saya. Kita mengerti keempat istilah ini. Digabungkan dengan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu kasih yang panjang. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Roma pasal kedua. Kasih Tuhan adalah kasih yang panjang. Roma pasal 2 ayat 4 dan ayat ke-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
Nah, inilah kasih yang panjang. Fase pertama. Sebelum kau bertobat, dengan panjang sabar dia menunggu. Dengan toleransi dia menanti. Dengan kemurahan hati dia memimpin. Untuk apa? Untuk kau bertobat. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebelum menerima saving grace, ada terlebih dahulu common grace to bring you into the saving grace. Panjang sabarnya Tuhan adalah menunggu kita bertobat. Atau engkau tidak tahu bahwa hukuman Allah itu akan tiba kepadamu? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Atau maukah engkau menunda pertobatan karena menghina panjang sabarnya dia menunggu? Mengapa kita mengatakan cinta Tuhan itu panjang? Karena cinta Tuhan adalah cinta yang panjang sabar, menunggu kita bertobat. Kedua, setelah kita bertobat, cinta itu berlangsung lagi bagaimana? Kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal ke-7 ayat ke-25. Ibrani pasal ke-7 ayat ke-25. Ini adalah kesinambungan dari bercinta kasih Allah setelah kita bertobat. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia panjang hidupnya. Dia senantiasa hidup kekekalan untuk terus menerus di dalam waktu yang panjang mendoakan syafaat bagimu. Saudara-saudara, cinta Tuhan cinta yang panjang. Karena sebelum kita bertobat, dia panjang sabar untuk menunggu. Cinta Tuhan cinta yang panjang. Karena setelah kita bertobat, dia sepanjang terus mendoakan syafaat bagi kita. Maka cinta Tuhan cinta yang panjang. Saudara-saudara. Kedua, cinta Tuhan cinta yang lebar. Mengapakah cinta Tuhan cinta yang lebar? Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 15, ayah menunggu anak pulang. Dia membuka kedua tangannya untuk menanti anaknya datang, untuk boleh dia rangkul kembali. Kembali menjadi anakku. Cinta Tuhan adalah cinta yang mengeluarkan kedua tangan selebar-lebarnya. Saudara-saudara, seorang ayah tanya kepada anaknya, engkau cinta kepadaku tidak? Anak itu bilang, Papa, saya cinta kepadamu. Cintamu berapa besar? Segini, Pak. Cinta segini. Masa cuma segini? Jangan lupa, Papa kasih lu makan lo. Oh ya segini, Pak. Lo jangan lupa, Papa kasih kamu pakaian. Ya segini, Pak. Kalau jangan lupa, Papa kasih kamu sekolah. Ya cintaku kepada Papa begini. Masa cuma begini? Kalau engkau sakit, yang bawa engkau ke rumah sakit siapa? Ya Papa. Kalau begini engkau cinta Papa berapa? Gini. Masa cuma begini? Dia begini. Akhirnya begini. Nggak bisa lagi, Pak. Segini. Dia bilang. Waktu anak itu keluarkan dua tangan segini, dia bilang lebih panjang lagi, nggak bisa, Pak. Cuma begitu toh. Nah, itulah cinta Tuhan. Saudara-saudara. Cinta Tuhan adalah cinta yang mengulurkan kedua tangan untuk menyambut kita kembali kepada Dia. Cinta Tuhan adalah cinta yang mengulurkan kedua tangan dan dua-duanya dipaku atas kersana. Cinta Tuhan adalah cinta yang lebar. Ada satu ayat yang penting lagi. Karena Dia tidak memandang bulu, Dia tidak memilih kasih, Dia tidak diskriminasi dari suku apa, bangsa apa, kaum apa, bahasa apa. Semua di seluruh muka bumi, baik yang putih maupun yang merah atau yang coklat, semua yang datang kepada Dia diterima oleh Dia. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada satu orang yang aku tolak. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-38. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada satu yang saya buang. Itulah cinta kasih. Dan satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal 5. Kitab Wahyu pasal ke-5. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau telah disembelih. Semua membaca. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bahasa.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum. Berarti tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih kasih. Ini cinta yang lebar. Saudara-saudara, mengapa kita mengatakan cinta Tuhan? Cinta yang panjang. Karena dia sabar menunggu kita bertobat. Mengapa kita mengatakan cinta Tuhan, cinta yang panjang? Karena setelah bertobat, dia berdoa syafaat sampai engkau mati untuk memelihara engkau. Kenapa kita sebut cinta Tuhan cinta yang lebar? Karena dia membuka kedua tangannya, mati bagi kita. Dia menyambut kita pulang. Kenapa dia disebut cintanya itu lebar? Karena dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dibelinya manusia dengan darahnya, menembus mereka kembali kepada Bapa, menjadi satu kerajaan. Ketiga, mengapakah cinta Allah disebut cinta yang tinggi, saudara-saudara? Karena dia telah menyediakan bagi kita di tempat yang paling tinggi di surga. Kita menjadi anak Allah yang paling tinggi, dan kita menjadi orang yang berstatus melebihi semua kuasa gelap di tengah-tengah angkasa. Karena cinta Tuhan itu cinta yang tinggi. Bukan saja demikian, bukan saja kita besok ke surga, bahkan sekarang juga di dalam Efesus kita membaca bersama-sama. Di dalam Efesus kita membaca pasal yang kedua ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima. Paulus berkata di sini seperti apa yang kita sudah pernah bicarakan pada tahun lalu, bahwa kita bersama-sama dengan dia telah menghidup kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6 semua membaca 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kita sudah berkedudukan, bukan besok. Kita sudah, we have been seated. Kita sudah didudukkan di tempat surga. Sekarang kita di mana? Badan kita di dunia. Tapi jangan lupa status kerohanian kita bukan di dunia. Kita adalah orang surgawi yang sementara in the cost di dunia. Semua 1, 2, 3. Kita adalah orang surgawi yang sementara in the cost di dunia. This world is my eternal home. No. Ini dunia bukan rumahku yang kekal. Kita adalah orang sono yang sementara di sini. Tugas kita di sini untuk mempersiapkan yang sana. Dengan kekuatan sana kita menolong orang di sini. Dengan tujuan kekekalan kita merencanakan bagaimana hidup bermakna di sini. We are heavenly people living on this earth temporarily. Saudara-saudara, kalau konsep ini sudah benar, maka kita tidak terlalu hirau kalau kita di dunia ini harus bagaimana, atau kadang-kadang ketemu dengan kesulitan-kesulitan. Kita berhak apa, atau kadang-kadang kalau hak kita dirampas. Karena kita mempunyai tujuan yang lebih mulia, kita mempunyai sasaran lebih tinggi, dan kita mempunyai kedudukan di surga. Maka kita adalah orang surgawi yang sementara in the cost di dunia. Kita adalah anak-anak Allah yang diutus untuk mentransformasi kebudayaan dunia. Kita adalah anak-anak Allah yang berada sementara di dunia menjadi terang dan garam untuk menyinari dan mempengaruhi orang lain. Ini sebab kita sudah didudukkan. We have been seated on heaven together with Jesus Christ in front of our Father. Dan demikian kita mengatakan cinta kasihnya, cinta yang tinggi. Keempat, mengapa cinta kasihnya itu cinta yang dalam, saudara-saudara. Yang mengerti kasih tahu dangkalnya dan dalamnya cinta itu berbeda. Anak kecil engkau tidak usah mengatakan saya cinta kamu ya, saya cinta kamu ya, saya sangat cinta kamu loh. Tidak usah. Engkau cinta dia atau cinta dia, tidak usah pakai mulut. Karena anak itu sadar sendiri siapa cinta dia, siapa tidak. Saudara-saudara, kenapa anak-anak lihat kamu lari? Karena dia tahu kamu tidak cinta dia. Ada anak yang lihat kamu langsung datang memeluk karena dia tahu kamu cinta kamu. Kamu cinta dia. Setiap kali kebaktian pertama selesai, saya turun ngasuh di kamar yang sangat kecil, bukan kamar kecil. Saudara-saudara,
Waktu sebelum saya masuk, beberapa anak langganan saben minggu datang mesti jabat tangan. Dia memeluk saya, sama pegang tangan saya, mau jabat tangan dengan saya. Mereka mengetahui siapa mencintai mereka. Jadi cinta itu dalam atau tidak dalam, bukan dari kata. Ada seorang tulis surat cinta kepada nyonyanya. Sebelum nyonya itu nikah sama dia, terima surat selalu nangis karena luar biasa cintanya. Wah, hebat kalau nulis itu dalamnya. Sastra apapun kalah, saudara-saudara. Itu istilah idiom luar biasa. Setelah nikah sudah selesai, dia cari di perpustakaan pribadi, baru mengetahui semua surat yang bikin dia nangis itu dikopi dari buku. Cilaka lu dulu dari sini, maafkan ya, memang dari situ. Gila lu ya, bikin gua nangis-nangis terharu. Padahal lu kopi orang lain punya. Kenapa? Dia bilang, saya takut kalau nggak gini lu udah mau sama gua. Jadi saya orang yang kurang sastra, saya cari-cari buku, terus tulis cinta kasih, terus ganti nama. Enak, akhirnya engkau kenal sama saya. Padahal itu cuma kopi-kopi itu. Wah tuh kalau tahu saya nikah sama yang lain, dia bilang. Orang itu sastra kurang baik, tapi sungguh-sungguh lu kurang ajar, lu itu kopi-kopian saja. Saudara-saudara, cinta dari Tuhan bukan kopi-kopian. Cinta dari sungguh-sungguh dari para sumber cinta. Paul Tillich mengatakan, aku cinta Tuhan. Ini istilah boleh dikatakan aku mencintai dirinya cinta itu sendiri. Jadi amor bahasa Latin, aku mencintai amor. Jadi mencintai Tuhan berarti mencintai cinta itu sendiri. Kalau mencintai cinta itu sendiri, berarti di luar cinta itu sendiri tidak ada tujuan lain. Karena cinta sudah menjadi summum bonumnya. Ini pikiran dari para Paul Tillich. Saya kira di dalam hal ini dia bagus sekali. Mencintai dirinya cinta sendiri. Nah pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, itu adalah cinta sendiri datang untuk dibatas di dalam tubuh. Untuk menyatakan dia boleh dekat dengan yang terbatas. Jadi manusia yang tidak bisa mencintai dia. Jadi inkarnasi berarti dirinya cinta. Demi cinta kita yang terbatas. Rela membatas diri. Sehingga menderita di tengah-tengah manusia. Dan menderita penderitaan yang datang daripada orang yang dicintai dia. Nah, ini satu hal yang lumit luar biasa. Tapi kalau kita mengerti lebih dalam. Baru kita tahu mengapa kita menganggap cinta Tuhan itu cinta yang dalam. Saudara-saudara. Karena dia adalah dirinya cinta. Yang tidak terbatas. Demi mencintai yang terbatas. Rela membatas diri. Di dalam keterbatasan. Dan disiksa oleh yang dicintai. Karena penderitaan-penderitaan yang dia terima. Adalah penderitaan datang daripada orang yang dia cipta. Yang terbatas. Yang dia cintai. Yang salah mengerti kepada dia. Cintanya dalam. Dan siapapun yang dicintai Tuhan. Dia tidak dilepas. Cintanya tidak pernah berhenti. Cinta Tuhan adalah cinta yang kekal. Kita membaca satu ayat yang menyatakan cinta yang dalam. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat pertama. Kita akan membaca bersama-sama. Semua buka kitab suci. Semua buka suara membacanya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Semua membaca, semua. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Istilah ini bagaimana harus diterjemahkan? Saya kira beberapa terjemahan semua lain. Dan arti pokoknya seperti sama. Kalau dia sudah mencintai mereka, maka dia sekarang mencintai mereka sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke bawah-bawah, sampai di paling dasarnya. Itu artinya. Sebenarnya engkau kalau menyelam ke dalam air. Engkau menyelam terus dalam sampai ke dasar laut. Itu artinya. Nah ini istilahnya. Cinta Tuhan. Cinta yang dalam. Karena dia mencintai engkau dan mengerti jiwamu sampai sedasar-dasar hati lubukmu.
Dia mengerti segala kesusahan dan akar-akar kesusahanmu. Dan cinta ini adalah cinta yang dalam. No one understands me more than Jesus Christ. There's no one ever and possible to understand my suffering, my difficulty, my problem more than Jesus Christ. Biar hati kita semua membicarakan kalimat ini dan mengerti akan hal ini. Tuhan, cintamu cinta yang tidak ada bandingnya. Cintamu cinta paling dalam. Engkau menembusi sampai sedasar-dasarnya lubuk hatiku. Engkau menembusi sampai segala akar-akar kesulitanku. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita hari ini, pagi ini juga dengan Roh Kudus, dengan anugerah yang limpah, supaya batin kita dikuatkan. Kita semua mendoakan supaya rupiah dikuatkan. Saudara-saudara, yang sudah beli dolar, minta dolar yang lebih dikuatkan. Yang belum beli dolar, minta dolar yang dilemahkan. Tapi Paulus mengatakan, saya berdoa supaya hati batinmu itu dikuatkan, sehingga engkau boleh bersama-sama dengan segala orang suci. Saudara-saudara, seorang berkata, Pak Stephen, kalau saya mendukung pekerjaanmu, kasih tahu saya, langkahmu apa? Saya bilang langkah saya 5. Pertama, saya bikin speak. Dari semua gereja datang, saya kuatkan iman mereka. Sesudah itu, yang sudah merasakan teologi ini penting, mau belajar lagi. Langkah kedua, saya bikin streets. Jadi sekolah teologi reform Injili adalah follow up untuk mereka yang speak dengan firman Tuhan, mau belajar lagi. Mereka dikuatkan. Sesudah saya bikin perpustakaan. Nah, perpustakaan itu buku-buku begitu banyak ditaruh di situ supaya engkau mengetahui yang kita khotbahkan bukan semau dewe, bukan bikinan sini. Yang kita khotbahkan bersama-sama dengan segala orang suci yang bermutu di dalam sejarah, itu dipimpin Roh Kudus, tidak tawar, bukan main-main. Keempat, saya akan mendirikan pos Injil untuk mereka boleh membawa lebih banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Dan orang yang berdoktrin benar harus berani bikin gereja. Kalau tidak mendirikan gereja, maka semua gereja didirikan oleh orang yang tidak ngerti, tidak belajar, tidak tahu doktrin. Itu akan hancur. Dan langkah kelima, kita akan menciptakan, akan mendorong, membimbing, melatih banyak hamba-hamba Tuhan yang muda untuk meneruskan gerakan yang sehat seperti ini. Maka waktu itu orang itu sangat tergerak. Dan dia mengatakan, kalau demikian saya baru dengar engkau mau beli satu perpustakaan yang pada waktu itu perlu uang 20 juta. Dan saya, seorang pendeta mengatakan, saya sendiri memberikan 5 juta. Dan orang itu mengatakan, saya mendukung 10 juta. Lalu sisanya 5 juta baru didukung oleh orang lain. Sekarang itu uang yang dikumpulkan bikin perpustakaan per bulan 7.000 buku. Itu sudah ada di STTRI. Dan sekarang sudah ditambah setiap tahun ribuan buku. Sekarang sudah lebih 15.000 buku. Sudah. Sekarang kita bikin Reform Institute mulai lagi dengan ribuan buku. Mulai lagi bikin satu perpustakaan. Selain teologi juga tentang mandat kebudayaan. Supaya orang-orang dilatih menjadi orang beres. Saudara-saudara, saya kira langkah-langkah ini semua tidak ada unsur egoisme. Semua adalah pimpinan Tuhan. Dan semua persembahan dari Anda, baik di gereja maupun di STEMI, sudah dikerahkan dengan baik-baik untuk mempersiapkan orang dipakai oleh Tuhan. Kiranya zaman ini dikuatkan. Kiranya kita mengerti cinta kasih Kristus yang panjang, yang lebar, yang tinggi, dan yang dalam. Nah sekarang saya menutup pada ayat 18 akhir dan 19 permulaan. Dan yang sisanya mungkin lain kali. Kita membaca bersama-sama sekali lagi ayat ke-18. Saya sekarang tidak lagi bicara tentang kasih, tapi bicara tentang pengertian, epistemologi of kasih. Kita membaca bersama-sama di dalam ayat-ayat ini tersimpan satu rahasia yang besar mengenai epistemologi. Kita membaca ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Dapat apa? Memahami. Memahami apa? Saudara sudah khotbahkan. Cinta kasih yang panjang lebar, tinggi dalam. Itu sudah. 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Memahami dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi sini memahami lalu mengenali bahwa itu melampaui segala pengertian. Apa artinya? Di sini to know that what you know
is unknowable. Saudara-saudara, to know what you can know cannot be known. Ini adalah epistemologi kekristenan. Mengetahui apa yang kau tahu itu sebenarnya tidak bisa ditahu. Mengetahui apa yang kau ngerti itu ada melampaui dan beracun. Dan di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, kita harus mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bersama dengan semua orang suci di segala zaman. Berarti orang-orang suci dalam segala zaman itu bisa tahu dong. Dan saya juga bisa. Sehingga setara bukan? Jadi universal knowledge of Christ. The universal knowledge of the universal church. The holy universal church. The holy Catholic church. Gereja yang kudus dan am. The only church. Jadi pengertian yang universal. Yang global. Yang melintasi seluruh sejarah. Dari abad pertama sampai sekarang. Semua orang dalam Kristus. All know. We should know. We should know together. Know together with all saints of all time. Mengetahui bersama. Kedua. To know what you are knowing. Sekarang mengetahui yang kau sedang tahu. Adalah yang melampaui rasio dan marifatmu. Itu adalah supra-rasional. Nah saudara-saudara. John Locke, seorang filosof Inggris pada 250 tahun yang lalu, menulis epistemologi concerning human understanding. Dia mengatakan hal-hal mengenai pengetahuan, ilmu pengetahuan, kemungkinan tahu, itu sebenarnya harus dibagi 3, bukan 2. Biasanya di dalam rasionalisme, khususnya mulai daripada Descartes, lalu daripada Leibniz, lalu daripada orang-orang seperti itu Spinoza. Mereka mengakibatkan pengaruhnya kepada 2 macam orang. Semacam mengatakan ini bisa ditahu. Dan kalau tidak bisa tahu berarti tidak logis. Logis dan tidak logis. Ini masuk akal. Itu tidak masuk akal. John Locke mengatakan tidak. Mari kita membagikan dengan 3. Pertama adalah rasional. Kedua kontra rasional. Dan ketiga bukan rasional dan bukan kontra rasional. Lah apa itu? Kalau tidak rasional ya tidak rasional dong. Kalau rasional ya rasional dong. Masa ada rasional, ada tidak rasional. Apalagi dia bilang mari kita membuka pikiran kita kepada dimensi yang baru. Yaitu rational, kontra rasional, dan yang ketiga supra rasional. Supra rasional melampaui pikiran. Kalau ini tidak masuk akal, maka saya tidak percaya. Saudara, secara tidak sadar berada di arus keracunan modernisme, yaitu engkau menganggap dirimu mutlak. Engkau menganggap dirimu lebih dari segala sesuatu. Engkau ukuran daripada kebenaran. Dan kebenaran hanya menjadi objek, kamu menjadi subjek. Saudara-saudara, di dalam pikiran Kierkegaard, subjective truth itu penting. Di dalam pikiran saya harus melampaui ini, the subjectivity of the truth. Kebenaran itu sendiri adalah subjek seluruh alam semesta. Jadi engkau mengaku dirimu terbatas. Engkau pemuda-pemudi saintis yang belajar ilmu. Hari ini dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Kalau engkau mengatakan yang tidak masuk akalku, saya tidak percaya. Engkau hanya membuktikan dirimu dalam merebut kedudukan sebagai Allah. Siapakah engkau? Engkau hanya manusia yang dicipta saja. Jika engkau membanggakan diri dengan akalmu boleh mengerti segala sesuatu, engkau sudah masuk ke dalam closed system of modernisme in philosophy. Itu bahaya sekali. Sehingga John Locke mengatakan, mari kita memikirkan aspek yang lain. Apa itu? Supra-rasional. Jadi rasional, kontra-rasional, dan supra-rasional. Ini 3 hal. Kalau pemuda-pemudi tanya, mungkinkah Allah menciptakan satu batu besarnya sampai dia sendiri tidak kuat untuk mengangkat? Nah saudara-saudara, kalimat pertanyaan itu membuat sesuatu contradiction di dalam logika. Bikin yang jawab ini kejepit. Jadi kalau jawab bisa bikin batu itu, akhirnya sudah bikin tidak bisa angkat. Betul nggak? Kalau dia tidak bisa bikin berarti dia tidak omnipotent. Betul nggak? Jadi pertanyaan itu menjadi sesuatu deadlock di dalam logik untuk mematikan yang jawab. Bagi saya pertanyaan itu pertanyaan orang goblok. Karena di dalam pertanyaan itu ada beberapa kesalahan yang besar. Mereka telah memaksakan bisa dan bisa harus bersatu. Bisa dan tidak bisa harus bersatu itu siapa yang bisa memaksakan? Kalau bisa, tidak bisa. Tidak bisa dan bisa itu tidak bisa bersatu. Kedua, mereka menganggap
Allah itu mungkin berada dalam keterbatasan. Sehingga Allah bisa gak menciptakan sesuai akhirnya dia tidak bisa. Sehingga dia masih berada dalam keterbatasan. Allah semacam itu bukan Allah kita. Jadi kita tidak menyinggung ke dalam Allah yang diikat di dalam deadlock of logic. Dan kita harus melihat sesuatu hal yang melampaui akan logika. Itu sebab logical, contra-rational, and supra-rational. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, bisakah engkau tolong ya gambarkan satu bundar yang modelnya persegi? Bisa nggak? Iya, yang bagaimana ya? Saya pintar gambar. Saya mau bikin satu gambar bundar yang modelnya persegi. Bundar bukan persegi. Persegi bukan bundar. Menggabungkan bundar menjadi sesuatu konsep itu sendiri sudah salah. Dengan konsep demikian kita berusaha menantang Tuhan Allah. Allah is supralogical. Itulah sebab saudara-saudara mengenai kebangkitan. Nah itu satu hal yang kita tidak bisa menerima karena menurut kita mati itu mati. Tapi itu mungkin tidak terjadi. Itu namanya suprarasional. Nah di sini sebelum John Locke saudara-saudara, 1800 tahun sebelum John Locke, Paulus sudah mengatakan 3 hal ini. You should understand the love of God. And you should understand what you understand is something supra than your understanding. Jadi di sini transcend understanding. Engkau harus memahami. Dan memahami yang kau pahami melampaui kemungkinan kau pahami. Nah ini 3 hal muncul. Tadi saudara aspek emosional. Kita sudah bicara tentang cinta Yesus. Panjang lebar tinggi dalam. Sekarang aspek epistemologi. Aspek rasional kita melihat. Alangkah besarnya ayat ini. Karena di sini Paulus mengungkapkan sesuatu epistemologi Kristen. Kepada orang Efesus. Saudara-saudara. Paulus bukan orang bodoh. Barang siapa menganggap kitab suci adalah pembacaan orang bodoh. Kitab suci catatan sejarah satu suku. Kitab suci adalah buku ketinggalan orang kuno. Biar dia dijerat oleh kebodohan sendiri. Karena di sini Paulus mengatakan, understand the love of God in Jesus Christ. Now, you should know what you know is transcending your knowledge. Yang kau tahu itu melampaui pengetahuan engkau. Jadi pada waktu wahyu bersumber dan inisiasi dari Tuhan ditambah dengan kerelaan Allah melalui Roh Kudus memberikan iluminasi, ditambah dengan kesadaran yang diciptakan dalam diri kita melalui kuasa firman, kita terbuka dari closed system menjadi open system, dari tidak mungkin mengetahui menjadi mengetahui, karena Tuhan memungkinkan kita mengetahui cinta kasih yang jauh melampaui marifat manusia. Itulah cinta Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya cinta ini hari ini memenuhi hati kita masing-masing. Kiranya pengertian melampaui pengertian hari ini menyadarkan pengertian yang terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Pada waktu kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Saya menanya 2 pertanyaan. Siapa yang berkata, Tuhan, cintamu begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar. Saya mau datang kepadamu. Saya mau membuka hatiku. Saya mau menerima cinta ini ke dalam jiwaku, rumah tanggaku, anak-anakku. Siapa yang pagi ini buka pintu menerima cinta kasih Tuhan di atas kayu salib, menerima dia sebagai juru selamat dan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Hari ini buka pintumu menerima cinta kasih salib Kristus. Acungkan tangan saudara. Siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Engkau berkata, Tuhan, hentikan saya dari kecongkakan, daripada ikatan keangkuhan pribadi. Beri aku kesadaran bahwa engkau melampaui segala marifat. Beri aku iman untuk menembusi keterbatasan daripada limitasi rasio kesanggupan pengertian saya. Supaya saya boleh mengerti hal yang lebih daripada kemungkinan aku mengerti. Karena Roh-Mu mewahyukan kebenaran. Sehingga iman saya boleh dipertebalkan, boleh kembali kepada Tuhan. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat, angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pemuda-pemudi. Jangan sombong. Rendahkan dirimu di hadapan firman Tuhan. Di hadapan Roh Kudus. Siapa lagi berkata, saya juga. Angkat tangan saudara. Siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan.
Tangan diturunkan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa bagi mereka yang acungkan tangan hari ini menerima Yesus. Berdoa bagi mereka yang minta disadarkan dengan pengertian melampaui rasio. Mari kita berdoa. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kami pada kebaktian pagi ini. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami terima, kami dengar dan sudah kami hayati dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja, Engkau sendiri mengerjakan rencana Tuhan lebih daripada apa yang kami perlukan, sehingga kami boleh dikuatkan iman, kami boleh diperdengarkan akan rohanian, dan kami boleh diberikan pengharapan di dalam kesulitan. Dengar doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.